Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai gelombang berjalan. Langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,3 sin 0,4 pi kali 50 T min X, ya, dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Nah, pertanyaannya yang pertama, A itu adalah arah rambat gelombangnya kemana gitu ya. Yang B, amplitudo lambangnya A. Yang C, frekuensi lambangnya F. Lalu yang D adalah panjang gelombang atau lambda. Yang E, cepat rambat gelombang atau V. Yang F itu adalah bilangan gelombang atau K. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, arah rambat gelombang. Nah, untuk mengetahui arah rambat gelombang ini, kita lihat dari persamaan gelombangnya, yaitu Y sama dengan 0,3 sin 0,4 pi kali 50 T min X. Kita lihat di sini arah gelombang itu merambatnya kemana, dilihat dari ini, ya. Kalau ini negatif berarti arah rambatnya ke kanan, ya. Tuh. Jadi arah rambat gelombangnya kemana? Ke kanan. Oke. Lalu yang B itu tentang amplitudo. Nah, untuk mencari amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan bilangan gelombang, kita lihat ini persamaan ini dibuat menjadi persamaan gelombang berjalan. Kita tulis di bawahnya gitu ya. Y sama dengan A sin, ya kan, omega T min Kx. Nah, omega T min Kx ini kan hasil perkalian ini 0,4 pi kali 50 T itu nanti jadi omega T, terus yang Kx berarti 0,4 pi kali X jadi Kx gitu ya. Kita ubah dulu persamaannya di atas ini, yang 0,4 pi itu masuk ke sini ke dalam kurung. Kita kalikan yang agak di dalam kurung dulu ya. Jadi ini karena biar mudah. Y sama dengan 0,3 sin 0,4 pi kali 50 T adalah 20 pi T, ya kan? Lalu 0,4 pi kali X itu adalah 0,4 pi X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis di bawahnya. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Berarti diketahui kalau amplitudonya adalah 0,3. Ya, karena tadi Y dan X-nya ini adalah dalam cm dan T-nya dalam sekon, berarti amplitudonya adalah 0,3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Gitu ya. Jadi arah gelombangnya berarti ke kanan nih. Terus frekuensi. Nah, frekuensi kita lihat dari mana? Ingat dari rumus omega. Omega rumusnya adalah 2 pi F. Omeganya berapa? 20 pi. Ya kan? Sama dengan 2 pi F. Berarti F-nya adalah dicoret-coret. Ya. Jadi tinggal 20 per 2, berarti frekuensinya adalah 10 Hz. Oh, frekuensinya adalah 10 Hz. Ya. Ini saya ganti dulu yang tadi, yang arah rambat gelombangnya adalah ke kanan. Arah gelombang ke
kanan. Oke. Terus yang D, pertanyaan D adalah lambda. Lambda didapat dari mana? Dari K. Ingat rumus K. K sama dengan 2pi per lambda, ya kan? K-nya adalah 0,4 pi sama dengan 2pi per lambda. Kita coret pi-nya. Jadi lambda sama dengan 2 dibagi 0,4. Lambdanya berapa? 5 cm ya. Ya, 5 cm. Kenapa cm? Karena tadi X-nya ini dalam cm. Jadi lambdanya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, ini lambdanya ketemu 5 cm. Jadi amplitudenya juga masih dalam cm, kita jadikan meter. Oke, sekarang yang E itu mencari V. V sama dengan lambda kali F ya. V sama dengan lambda kali F. Berarti V sama dengan lambdanya kita pakai yang satuannya meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya, dikali frekuensinya adalah 10. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 1 meter per sekon atau 0,5 meter per sekon. Gitu. Terus yang terakhir, bilangan gelombang adalah K. K-nya tadi berapa? 0,4 pi, ya kan? Nih, 0,4 pi. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi persamaan gelombangnya tadi Y sama dengan 0,3 sin 0, pi T kali 50 T min X. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian jadikan bentuk yang ini, sin omega T min Kx. Biar apa? Biar memudahkan. Jadi angka setelah sin ini masuk atau dikalikan ke yang di dalam kurung. Jadi 0,4 pi dikali 50 T hasilnya adalah 20 pi T. Lalu 0,4 pi dikalikan X hasilnya 0,4 pi X. Nah, karena tadi pertanyaannya itu di dalam soal Y dan X adalah dalam sentimeter, berarti nanti masih dalam sentimeter, lalu yang T-nya dalam sekon. Kalau sudah menjadi bentuk persamaan yang seperti ini, kita tulis di bawahnya itu persamaan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan ini kan, plus minus A sin omega T min plus Kx, dimana kalau di depan A atau di depan amplitudo ini positif, berarti arah rambat atau arah getarannya itu ke atas dulu yang pertama ya. Jadi digetarkan ke atas dulu talinya. Tapi kalau di sini negatif, itu berarti kita menggetarkan talinya turun dulu ya. Ini naik turun. Nah, terus yang ini min plusnya, jadi arah rambat gelombangnya kalau negatif itu ke kanan, kalau positif itu arah rambat gelombangnya ke kiri ya. Nah, karena di soalnya itu 0,3, berarti ininya amplitudonya positif ya. Jadi arahnya pertama ke atas. Nah, ya. Lalu ini setelah omega T itu adalah negatif, berarti ke kanan ya. Jadi arah rambatannya naik turun gini ya. Itu ke kanan ya. Tuh ya. Ini maaf kalau jadi harus sama ya, atas dan bawah. Dengan amplitudo, ini kan amplitudo ya, amplitudonya 0,3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu dengan cepat rambatnya ini V-nya 0,5 meter per sekon. Itu kalau digambarkan ya.
Oke, lalu tadi nyari amplitudo berarti lihat dari soalnya 0,3, berarti amplitudonya 0,3 karena cm berarti 0,3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu frekuensi dapatnya dari omega, omega sama dengan 2πf. Omeganya adalah 20 pi, jadi sebelum T itu adalah omega. 20 pi sama dengan 2 πf, berarti F sama dengan 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10 Hz. Lalu C tadi nyari, sudah ya C ya. Lalu D adalah panjang gelombang atau amplitudo. Panjang gelombangnya dari mana? Dapatnya dari K. K sama dengan 2 pi per lambda. K sama dengan tadi kan K-nya 0,4 pi ya, 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2 dibagi 0,4, hasilnya 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu V sama dengan lambda kali F. 5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan frekuensinya adalah 10. Jadi 5 kali 10 pangkat min 1 meter per sekon, atau 0,5 meter per sekon. Lalu yang terakhir pertanyaannya adalah jalan gelombang atau K sama dengan 0,4 pi. Tuh, sekian. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X positif ya, sumbu X positif ya, dengan cepat rambat V itu adalah 5 meter per sekon ya. Frekuensinya 10 Hz. Nah, dan amplitudonya 2 cm. Amplitudo 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu jika asal getaran telah bergetar selama 0,15 sekon, T-nya ya, dengan arah getaran pertama itu ke atas, arah getaran pertama ke atas ya. Yang pertanyaannya tentukan A itu adalah persamaan umum gelombangnya Y ya. Yang B tentukan kecepatan dan percepatan partikel di titik X sama dengan 0,5 meter ya. Lalu yang C mencari fase dan sudut fase di mencari C dan sudut fase itu di titik X sama dengan 0,5 meter. Lalu yang D mencari delta C atau beda fase ya, dari antara X sama dengan 0,25 meter sampai dengan X sama dengan 0,75 meter. Itu ya pertanyaannya. Lalu langsung saja kita jawab yang A. Yang A adalah mencari persamaan umum gelombangnya ya kan. Persamaan umum gelombangnya itu kita lihat ini gelombang berjalan ke arah sumbu X positif, berarti ke arah kanan. Ya, ini adalah kuncinya di sini adalah arah kanan. Ya, lalu getaran itu mula-mula digetarkan ke arah atas, berarti ini amplitudonya nanti arahnya positif. Ya, arah ke atas berarti lambang amplitudonya adalah positif. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, Y kan persamaan umum gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin ya kan omega T min plus gini ya Kx. Nah, soal diketahui amplitudonya adalah positif karena arah getarannya ke atas, berarti Y sama dengan ini amplitudonya berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya, kita ambil yang satuannya meter.
2 kali 10 pangkat min 2, karena positif kita tulis gini aja ya, sin, nah ini omega T min Kx ya, dengan Y dan X nanti dalam meter dan T dalam sekon. Gimana itu mencari omega? Omega didapatkan dari ini, F. Di omega sama dengan 2πf. Jadi omega sama dengan 2pi kali F-nya 10. Berarti omeganya adalah 20pi. Ya. Oke, tulis Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 sin 20pi T min. Sekarang Kx. K dari mana K? K didapat dari 2pi per lambda. K sama dengan 2pi per lambda. Apakah sudah ada lambda? Ternyata belum. Lambda didapat dari mana? Dari ini V dan F. Gimana persamaannya? V sama dengan lambda kali F. Berarti tadi V-nya berapa? 5. Lambda kali F-nya 10. Berarti lambda sama dengan 5 per 10. Lambdanya berapa? 0,5. Ya. Jadi K sama dengan 2pi per 0,5. K sama dengan berapa? 4. Iya. Nah, sekarang masukkan K ini ke persamaan. Jadi 4πx. Inilah persamaan gelombang berjalan. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 sin 20pi T min 4πx dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Ya. Jadi buat dulu persamaannya, lalu kita tentukan negatif dan positifnya dari keterangan di soal ya. Kalau soalnya tadi arah getarannya ke atas berarti amplitudonya positif, lalu getaran itu atau gelombangnya arahnya ke arah sumbu X positif. Sumbu X positif kan berarti ke kanan, karena ke kanan berarti omega T itu adalah min Kx. Oke, lanjut yang B. B mencari V dan percepatan ya. Jadi kecepatan dan percepatan saat X dalam pada titik 0,5 meter. Oke, tadi kita tulis dulu persamaannya. Atau tidak juga nggak apa-apa. Jadi persamaan Y-nya tadi kan 2 kali 10 pangkat min 2 sin 20pi T min min 4πx. Nah, ini persamaannya umum gelombangnya ya. Lalu pertanyaan yang B mencari V dan A, kecepatan dan percepatan gelombangnya. Mencari V itu rumusnya omega A turunan pertama kan dari ini, atau saya tulis dulu. V itu adalah turunan pertama dy dt terhadap fungsi waktu. Jadi V-nya itu menjadi omega A cos omega T min Kx. Ini ya, dengan T-nya tadi 0,15 sekon dan X-nya di titik 0,5 meter. Jadi nanti kita masukkan T-nya ini 0,15 sekon dan X-nya 0,5 meter. Jadi kita masukkan V sama dengan omega 20pi kali amplitudonya. Tadi 2 kali 10 pangkat min 2 cos ya, cos ini 20pi kali 0,15 min
4pi kali 0,5. Ya, jadi P sama dengan 20 kali 2 kali 10 pangkat min 2 adalah 4 kali 10 pangkat min 1 ya, atau 0,4 pi gitu ya. Kosinus 20 pi kali 0,15 adalah 3 pi dikurangi 4 pi kali 0,5 adalah 2 pi. Jadi P sama dengan 0,4 pi kosinus pi ya. Kosinus pi adalah kosinus 180 derajat. Kosinus 180 derajat adalah min 1. Jadi V sama dengan 0,4 pi kali min 1. Kali min 1. Hasilnya adalah min 0,4 pi meter per sekon. Nah, inilah jawaban dari kecepatan dari gelombangnya, min 0,4 pi meter per sekon ya. Lalu masih ada pertanyaan mengenai percepatan. Percepatan itu adalah percepatan A sama dengan turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu dv dt. Jadi A itu adalah rumusnya min omega kuadrat A sin omega t min kx. Kalau kalian bingung dapatnya dari mana rumus ini, silahkan buka video yang mengenai tentang ini gelombang berjalan ya, teori tentang gelombang berjalan yang sudah saya buat. Oke. A sama dengan min omeganya tadi kan 20 pi, kita tulis 20 pi kuadrat kali A nya 2 kali 10 pangkat min 2 sin omeganya 20 pi kali 0,15. Oh maaf, ternyata kurang panjang, biar jelas saya geser ke sini. A sama dengan min 20 pi kuadrat ya, saya ulangi. Lalu A nya amplitudenya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ini ya, kali sin omeganya tadi 20 pi, T nya 0,15 dikurangi K nya tadi 4 pi kali 0,5 X nya ya. Jadi A sama dengan min 400 pi kuadrat kali 2 kali 10 pangkat min 2 ya kan, kali sin berapa tadi 20 pi kali 0,15 adalah 3 pi, yang ini 4 pi kali 0,5 adalah 2 pi. Jadi A sama dengan min 400 kali 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 adalah 0,8 ya, maaf ya. Min 400 pi kuadrat dikali 2 kali 10 pangkat min 2 adalah min 8 pi kuadrat ya, dikalikan sin pi ya. Jadi A sama dengan min 8 pi kuadrat sin pi, sin 180 derajat adalah 0. Jadi A nya atau percepatan gelombangnya adalah 0 meter per sekon kuadrat gitu ya. Jadi ini kalau kalian lupa dengan V sama dengan omega A cos omega T min Kx, dan percepatannya itu rumusnya ini min omega kuadrat A sin omega T min Kx, silahkan kalian buka pada video gelombang berjalan yang teori ya, video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang C, tentang mencari fase dan sudut fase. Oke, fase dan sudut fase. C.
lambangnya apa? Si. Rumusnya apa? T min T per T min X per lambda. Jadi si sama dengan T nya tadi 0,15. Lalu T yang besar ini kan periode. Periode adalah 1 per frekuensi. Jadi frekuensinya 10, berarti 1 per 10. Min X nya pada jarak 0,5 meter, lambdanya tadi 0,5 meter juga ya. Jadi si sama dengan ini 0,15 per 10 adalah 1,5 dikurangi 0,5 per 0,5 adalah 1, jadi si nya adalah 0,5 ya, si nya 0,5. Lalu ini fase. Kalau sudut fase itu adalah theta ya. Theta di titik P biasanya, kalau partikelnya itu titik P. Itu rumusnya apa? 2pi C. Nah, jadi theta P sama dengan 2pi kali 0,5. Jadi theta P nya adalah pi. Nah, pi nya ini adalah 180 derajat gitu ya. Jadi sudut fasenya ada di 180 derajat. Lalu pertanyaan terakhir mengenai beda fase. Kita tuliskan di mana? Di sini saja. Kita hapus ya. Yang D tentang beda fase atau delta C. Nah, delta C rumusnya adalah min delta X per lambda. Jadi delta C nya min, delta X nya tadi antara 0,75 sampai 0,25 sampai 0,75, berarti yang akhir 0,75 kurangi 0,25 per lambdanya tadi 0,5. Jadi min 0,5 per 0,5. Hasilnya adalah min 1. Nah, inilah hasil dari beda fase antara titik 0,25 sampai 0,75. Oke, sekian video mengenai soal tentang gelombang berjalan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.